Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini pick a card ya, tentang seberapa seringnya dia memikirkan kita. Ayo, seberapa seringnya ya dia mikirin kita. Ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Bisa kalian dealkan dengan orang yang terserah kalian mau semua decknya juga boleh ya. Gak apa-apa, aku kasih waktu 2 menit, oke? Mami Lucky Tarot mau pasang gaharu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, didilkan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa membaca doa dulu ya guys, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diberikan jalan terbaik. Pastinya kita kembali lagi kepada Allah ya, mintanya ya. Di sini hanya sebagai perantara ya, sebagai jalan ataupun payung. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak ya. Oke. Oke, sudah siap ya. Mami Lucky Tarot pilih deck 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, I ask that you wish for us only if you are to support us. Please protecting my loved ones and me. Please help me to stay here and there. And now about this very secret without telling it. By your message that you have for us, I ask this card reading. Bring blessing to everyone and forward. Amin. Oke. Deck 1 ya, Mami Lucky Tarot pilih deck 1. Oke. Alright, kita mulai ya. Ya Allah ya Rabbi, kita lihat seberapa seringnya dia memikirkan kamu ya. Seberapa seringnya dia memikirkan kamu, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya dia dulu ya. Lihat situasinya dia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya dia please ya Allah ya Rabbi. Sini. The Empress. The Five of Swords. Wow. The Hermit. Alright. Okay. Energinya sangat dalam nih, karena dia banyak penyesalan ya dari cara dia mencintai seseorang. Di sini dia coba belajar dari kesalahannya dia, karena ada The Empress, The Five of Swords, and The Hermit. So situasinya dia sedang, jadi dia gini loh, merasa menyerah dalam mencintai seseorang. Dan karena dia di centernya itu Five of Swords, yang mana dia menyerah dengan egonya dia, dan dia juga ketidakberuntungan dalam komunikasi ya, dalam dirinya. Dan dia juga menjadi orang yang kalau dibilang tuh selalu mementingkan kepentingan dia sendiri. Dia baru menyadari di sini dia pasrah sih sebenarnya ya, meninggalkan seseorang yang dia cinta sebenarnya ya, The Empress di sini. Dan dia menjadi orang yang sabotage diri sendiri di sini. Makanya dia coba mengoreksi diri. Situasinya dia saat ini ya, dia banyak kekalahan tentang percintaan, dan dia juga banyak kekalahan tentang kebahagiaan di sini ya. Dia kehilangan keberkahan situasinya, karena senternya adalah Five of Swords. Dia juga menjadi orang yang banyak dibully, dan dia merasa dia adalah korban, padahal diri sendiri dari egonya dia. Dan di sini dia juga menjadi seseorang yang banyak perubahan ya.
Dia menang tapi tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan. Dan di sini dia coba untuk mengoreksi diri dari kekalahannya dia. Ya, padahal dia menang tapi dia merasa kalah. Dia tahu karena apa yang dia menangkan itu nggak membuat dia bahagia, tidak ada hasilnya. Dan dia coba koreksi diri, coba mencari kebenaran di dalam kegelapannya dia, di dalam kemenangannya dia. Apakah ini yang dia cari gitu loh? Karena dia sudah meninggalkan sesuatu yang membuat dia bahagia di sini, ya. Makanya dia sekarang menyendiri situasinya dia, ya. Dan dia coba untuk banyak berpikir, kalau yang aku lihat di sini ya, meninggalkan sesuatu yang membuat dia hampa, karena dia merasakan kebahagiaan tadinya, tapi dia tinggalkan demi egonya dia, sehingga sekarang dia tahu itu kesalahan dia. Dia tahu dia berantem, dia mempertahankan itu dari egonya, dan dia pun menjadi orang yang mudah kasar, mudah marah, mudah emosi, gampang banget gitu loh, karena ego ya. Jadi dia kalah dalam kebahagiaan yang dia cari, dan sekarang dia menyerah. Dia coba untuk mengoreksi diri dari kehidupannya dia, yaitu dari egonya dia, karena kan selama ini dia selalu ingin menang sendiri. Dia merasa dia mampu gitu ya, dan dia merasa dia paling pintar, paling tahu. Karena kenapa? Air sword ya, ini kan ada sword itu pemikiran logical. Jadi dia merasa, oh iyalah itu kan masuk akal kali gini. Jadi dia pikirannya seperti itu. Jadi ternyata salah, apa yang dia pikirkan sendiri itu merasa salah. Ternyata selama ini yang gue duga ternyata salah, karena dia tidak memakai insting, hanya memakai logika. Salah, terbalik. Kita lihat ya tentang seberapa seringnya dia mikirin kamu, ya. Didilkan ya orang yang kalian inginkan. Seberapa seringnya dia mikirin kamu, seberapa seringnya dia mikirin kamu. Ini sering banget ya, datang dan pergi. Ya, dia orangnya juga masih merasa kamu itu menarik buat dia, dan dia juga sangat-sangat tergoda ya sama kamu. Dia sering datang dan pergi, sering banget ya. Jadi pikirannya dia tentang kamu tuh intens ya. Tuh, membuat dia depresi. Dia merasa terperangkap ya dalam pikirannya dia tentang kamu. Dan dia juga depresi dari permainannya dia. Dia mikirin kamu ini, kenapa sih gue bisa nekat gitu ya mencari kepuasan sendiri. Dan dia sakit hati dengan dirinya sendiri. Dia juga menjadi orang yang kayak di penjara dalam permainan dia sendiri ya, permainan pikiran dia. Kita lihat lagi seberapa seringnya dia pikirin kamu. Tuh, Seven of Wands. Ya, kalau yang aku bilang di sini, aku lihat di sini sih dia sering banget nggak bisa tidur, malah mikirin kamu banget ini, depresi. Dan ya sebenarnya dia jaga jarak sama kamu, tapi ternyata semakin dia jaga jarak, semakin dia mikirin kamu, semakin gak tenang. Dan ini membuat dia kebahagiaan pun tidak ada selama tidak sama kamu. Dan dia juga menyadari drama ini ya dari pikirannya dia sendiri gitu loh. Dan dia juga orangnya kan nekatan, dimana dia menginginkan sesuatu dia harus dapat, terutama tentang nafsunya dia ya, hasratnya dia, karena dia merasa dia bisa memuaskan orang atau dia ingin terpuaskan. Akhirnya dia menyerah sendiri dari adanya kompetisi ini. Dia ketakutan sendiri yang aku lihat di sini dari apa yang dia hadapi, dan dia menjadi orang yang defensif. Kita lihat apakah dia akan hubungi kalian ya, apakah dia akan hubungi kalian. Two of Wands, the King of Swords, the Three of Cups, the Nine of Pentacles, the Emperor for Swords. Ini orangnya ego ya,
gede banget egonya, say. Keras kepala banget. Dan dia mengontrol perasaannya. Padahal dia kangen sama kamu, mikirin kamu banget. Ya, di sini. Dan mikirin diri sendiri, apakah dia akan menghubungi kamu? Kalau yang aku lihat di sini ada. Dia akan memutuskan tentang pilihannya dia, ya. Ini bisa dengan berselingkuh lagi, ya, kamu dengan orang lainnya, dia sama yang lain dan sama kamu, atau bisa ketemu sama kamu karena dia ada rencana untuk ketemu kamu. Itu keputusannya dia, ya, rencananya dia untuk menjujurkan semuanya di sini. Dan yang aku lihat dari semuanya di sini, ya, dia depresi nih tentang kebahagiaan dan juga cinta segitiganya situasinya. Dan dia juga takut dari yang namanya awakening spiritual. Dan dia juga depresi untuk mendapatkan partnership yang aku lihat. Dan ya, dia tahu kamu sudah menjadi seseorang yang penuh keberkahan, dia tahu. Dan dia mencoba untuk datang ke kamu juga di sini. Gimana caranya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu? Dia coba memberanikan diri, menunggu waktu yang tepat, karena dia merasa kamu adalah partnershipnya dia yang terbaik. Tapi di sini memang dia menyerah, ya, dengan drama yang dia buat sendiri. Pada akhirnya egonya akan turun. Dia akan bicarakan ke kamu nanti, tapi memang dengan dingin, ya, jadi nggak terlalu romantis. Di sini dia coba menyadari dari ketakutannya dia, yaitu tentang union ataupun pernikahan. Di sini pun dia menjadi orang yang defensif dari yang namanya perselingkuhan. Kenapa? Karena dia membuat suatu drama tuh dari dirinya sendiri, perselingkuhan ini. Dari kebahagiaan dia yang sudah dapat dari kamu, dia mencari kebahagiaan lain sehingga dia terperangkap sendiri dalam permainannya. Ya. Di sini yang kulihat seperti itu. Dan seberapa seringnya dia mikirin kamu? Sering. Gak bisa tidur malah, ya. Dia takut banget kamu diambil. Nih, ini kan punya dia nih, ya. Dia merasa, ya, kamu akan diambil. Dan dia coba untuk mempertahankan dirimu dengan kekuatannya dia. Makanya dia depresi nih. Gimana caranya untuk datang ke kamu? Dia coba menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan bicara dan kembali sama kamu. Ya, di sini saranku, ya, kita lihat dulu tentang romance angels-nya dulu, ya, hubungan kalian sebenarnya kayak apa yang di masa lalu dan akan datang. Di masa lalu, past life, kalian memang adalah twin flames yang mana penuh dengan masalah dan juga selalu datang dan pergi. Ini membuat kalian ke-trigger, ya. Dan dia juga takut. Dia takut nih untuk awakening spiritual, takut sekali. Takut, dia tidak belum siap yang aku lihat di sini. Dan dia juga takut yang namanya perselingkuhan lagi. Ya. Dan dia juga menyerah dengan egonya, mau tidak mau dia harus mengoreksi diri. Yang di masa yang sekarang, koneksinya kalian seperti apa? Express your love. Ya, memang kan sekarang kalian koneksinya lagi tidak ada komunikasi, ya, di sini. Dan dia juga bingung, ya, gimana mau ekspresikan karena dia depresi dengan pemikiran negatifnya dia. Dan dia juga menjadi orang yang depresi, bahkan gak bisa tidur, gak bisa makan, merasa terperangkap dari kompetisinya dia sendiri. Dia coba untuk bisa meninggalkan stresnya ini, yaitu datang ke kamu nanti. Kita lihat masa yang akan datang, koneksinya kalian seperti apa. Separation, pisah, ya, di sini masa yang akan datang. Karena kenapa? Karena yang aku lihat di sini, ya, ada past life, ya. Dia juga ada dua pilihan di sini. Dia sedang bingung nih, pilih antara berselingkuh lagi atau kembali sama kalian. Karena kehidupan kalian kan sedang berpisah. Dan juga ini express your love. Jadi, ya, memang masa yang akan datang ada perpisahan lagi. Kita lihat, ya.
perpisahannya karena kenapa? Kita lihat. Ya, karena dia defensif ya, defensif dari cara dia meninggalkan kamu dan mendapati kamu, tapi dia memantau kamu di sini. Iya. Ya, aku lihat entah dia berpisah dengan orang ketiganya di sini tentang perselingkuhan bisa, atau dia berpisah dari kamu karena dia defensif tapi dia memantau kamu. Ya, dia sangat ketakutan dengan rahasianya dia, dengan kenyamanannya dia, karena dia selalu datang dan pergi di sini yang aku lihat. Tapi dia selalu memantau kamu nih, mencari kabar tentang kamu. Jadi ini orang yang aku bilang tadi, dia ketakutan dengan dirinya sendiri, ketakutan yang namanya awakening spiritual. Padahal ya dia harus dapat gitu, walaupun dia lari kemanapun dia akan dapat gitu loh, nggak bisa lari. Ya kalau dia nggak mau awakening spiritual ya artinya karma buruk yang dia dapat. Karena kenapa? Setiap karma kan pasti pembayaran harus ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada gitu. Tapi entah kapannya kita nggak pernah tahu gitu, tapi kita harus siap gitu loh. Jadi kalau aku bilang saran aku ya dengan orang seperti ini, Allahu Akbar, saran aku buat kamu, sini ada the wheel of fortune. Oke, jadi gini, saranku, biar kamu serahkan aja kepada ilahi ya, orang seperti ini mau datang syukur enggak ya udah, dan kamu dipenuhi dengan keberuntungan ya, the wheel of fortune. Jadi kamu nggak usah khawatir tuh ya, karena kamu akan diberikan kesuksesan. Jadi banyaklah berteman dengan orang lain dan juga bukalah hati kamu dengan orang lain. Dan jangan pernah takut tentang komitmen, walaupun dia tidak datang lagi ataupun dia datang dan pergi, jangan takut untuk komitmen dengan orang lain, saranku ya. Dan kamu harus bisa tegas dalam setiap keadaan. Ketika dia datang, jujurkan keinginan kamu dan tegaskan, karena di sini kamu sukses ya, tentang kejujuran kamu, karena dia akan datang juga di sini ya, tapi dia defensif, nanti pisah lagi. Dia datang tapi pisah lagi. Jadi kalau bisa kalian tegaskan, saran aku ya, saran ke aku tegaskan. Dan kalian juga harus bisa berkomitmen dengan diri kalian sendiri, yaitu dengan ketegasan menjadi seseorang yang power, mempunyai kekuatan, bisa berkata tidak jika itu tidak baik. Dan sini kalian juga harus bisa berhati-hati yang namanya kolaborasi dengan orang, jangan sampai jadi orang ketiga. Sini kalian diberikan kebaikan ya, karena the wheel of fortune ini membuat kalian banyak keberuntungan. Ya dia datang enggaknya ya terserah gitu, yang penting kalian fokus aja kepada ilahi, serahkan kepada ilahi, belajar tentang ketegasan, belajar untuk untuk berkata tidak. Oke? So untuk yang nomor 1, deck 1, congratulations ya, ini bagus banget ya, mikirin kamu sering banget ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2 ya. Halo, kita lanjut yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya dia saat ini ya. Situasinya dia saat ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, stres. Kenapa stresnya tuh? Oke, stresnya ya, dia stres, depresi nih, karena banyak penyesalan dalam hidupnya. Dia juga nggak bahagia dalam perselingkuhannya dia saat ini, dan orang-orang yang datang ke kehidupan dia tuh tidak memberikan dia bahagia, dan dia merasa apa yang dia cari itu bukanlah seperti ini gitu loh. Situasinya dia banyak sekali ketidakpastian, bahkan merasa bersalah, dan juga selalu memikirkan masa lalu ya, terutama dalam hubungan kalian. Dan dia tuh ya lagi berpikir tentang permasalahan ini, dan kita lihat seberapa seringnya dia memikirkan kalian. Oke. Dan apakah dia akan menghubungi kalian? Oke, kita lihat ya, seberapa seringnya dia memikirkan kalian. Ya dia sih orangnya ini ya, kalau aku bilang gampang berubah-ubah ya.
Jadi orangnya nggak terlalu mikirin kalian banget ya, dan dia orangnya cuek kalau aku bilang. Dia juga, tapi dalam diamnya itu dia sekarang lagi mikirin gitu loh, kebahagiaannya dia tuh tidak seperti ini gitu loh. Dan dia memang banyak option, banyak pilihan. Dia juga lagi bosan ya dengan pilihan siapapun, karena dia banyak penyesalan yang namanya perselingkuhan sebenarnya. Dia stres karena ya dia, kalau dibilang salah pilih bisa gitu ya, dan dia lagi tidak menginginkan tentang cinta. Dan dia seberapa seringnya mikirin kalian, enggak, dia mikirin diri sendiri, gimana caranya bisa melupakan kalian, dan juga mengambil cara nekat, yaitu menjadi diri sendiri, membebaskan diri, fokus ke dalam pekerjaan. Di sini yang aku lihat. Dan dia juga orangnya merasa nggak bersalah ya kalau membuat kesalahan sama kalian gitu. Dia selalu udahlah cuekin aja, kalau memang yang nggak suka ya nggak suka gitu loh. Jadi dia orangnya gitu, kalau lo nggak bisa nurutin gue ya udah gue tinggal gitu. Karena dia selalu mikirin gue bisa lo tanpa lo, kata dia gitu ya. Dan di sini membuat dia ya cuma stres. Dia cuma bilang situasinya tuh depresi dari option-optionnya dia orangnya bosenan kalau aku lihat. Dan dia juga lagi berpikir gimana caranya untuk bahagia. Dan ya dia juga menyesal yang namanya perselingkuhan sepertinya. Tapi dia orangnya kan cuek kan, jadi ya kadang iya kadang enggak dipikirinya. Jadi orangnya ya apa ya, kalau dibilang tuh nggak jelas ya. Dan kalau dia ingat masa lalu dia depresi, nggak senang, nggak happy. Maka dia selalu nyenengin diri sendiri, selalu nggak mau berkomitmen yang aku lihat di sini. Maka dia coba untuk mikirkan diri sendiri, kesenangannya. Kita lihat apakah dia akan hubungi kalian. Karena aku lihat enggak ya, karena dia berkomitmen ya. Dari sakit hatinya ini dia ingin bersenang-senang aja ya, dia enggak, karena dia merasa sakit hati ya dari kelakuan dia sendiri. Kalau aku feelingnya bukan ya, karena depresi sih itu dari masa lalunya. Kalau dia mikirin ya dia sakit hati sendiri, karena dia ya dari perbuatan dia sendiri di sini. Dan yang aku lihat juga dia kan orangnya kalau mau melupakan masa lalu ya ke pesta-pesta, party-party dengan temennya, ataupun bahagia dengan orang lain di sini. Itu yang bisa membuat dia bahagia. Dan dia orangnya juga orangnya suka mencari kesenangan di luar yang sesaat ya, karena dia merasa dia mempunyai keuangan di sini. Dan ya yang aku lihat dia depresi ketika dia mengingat tentang kecerobohannya dia, yaitu berselingkuh. Dan dia juga banyak penyesalan ya dari masa lalunya dia gitu loh, yang tadinya dia pengen komitmen tapi ternyata banyak penyesalan. Dan di sini ya dia sebenarnya bahagia ya dengan kesendiriannya dia, karena dia sakit hati. Jadi dia cuma bahagia dengan dirinya sendiri. Kalau dibilang dia ingin kembali sama kamu, enggak ya, enggak yang aku lihat. Karena dia kalau dibilang tuh ya fokus ke masa lalu membuat dia sakit hati sendiri yang aku lihat. Dan dia orangnya nekat sih, kalau udah melakukan sesuatunya nggak mikirin kamu, nggak mikirin dirinya dia sendiri gitu loh. Jadi dia nggak takut akan permasalahan gitu. Kita lihat ya tentang hubungan kalian di masa lalu. True love, kalian adalah cinta sejati ya. Sebenarnya kalian saling cinta. Dia juga gak mau mikirin tentang kebahagiaan sama kalian. Makanya dia hanya mikirin diri sendiri, gimana nyenengin dirinya sendiri di dalam kesakitannya dia. Dia kalau ingat tentang kalian nih, komitmen dia sakit hati ya. Kita lihat hubungannya di masa yang sekarang kalian dengan dia. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and fight will bring you romance ya. Stay optimis. Dia kan meninggalkan kalian nih ya. Seberapa seringnya dia mikirin kalian? Dia enggak mikirin kalian, karena dia optimisnya apa? Gue bisa kok dapet yang lain lagi, bukan hanya dia. Dia orangnya gitu, optimis banget ya. Dan dia selalu enggak mau mikirin masa lalu lagi. Dia enggak mau yang namanya berbau-bau masa lalu, dia pusing. Kita lihat masa yang akan datang, hubungan kalian. Make the effort. Great love is worth taking the steps you graduate to take. Kemungkinan bisa dia datang kembali. Kita akan lihat ya. Karena di sini yang aku lihat dia akan memberikan suatu tawaran
ya kepada kalian. Kenapa ada make the effort dari dia? Ya karena dia masih berharap sebenarnya untuk bisa ketemu lagi dengan kalian. Karena memang dia cinta sama kamu. Tapi memang dia kecerobohannya itu adalah keangkuhannya dia ya, karena dia merasa bisa. Tuh, dia masih berharap komitmen nih ya. Komitmen, dia masih berharap untuk komitmen, gimana caranya kembali lagi tapi nggak sekarang gitu loh, karena dia setiap dia mau menghubungi kamu selalu sakit hati ya, karena yang dibicarakan pasti perselingkuhannya dia. Ini yang membuat dia menjadi sakit hati untuk komitmen sama kamu, padahal dia ingin sekali nih nantinya nih. Jadi kalau dia datang, saran aku kalau dia datang, saran aku kalau bisa sih kamu pikirkan kembali aja kalau dia datang ya, jangan sampai kamu dikhianati lagi dalam komitmen sama dia. Jadi kalau bisa jangan terlalu baper, ini kan baper ya, terlalu dipikirkan. Jadi kalau dia pun datang ya udah, jangan terlalu dibaperin gitu loh, dibiasain aja, jangan terlalu kamu kemarin gini-gini, kamu gini-gini, jangan gitu, karena nanti yang ada dia akan sakit hati lagi, dan itu akan seperti itu lagi. Dia nggak mau seperti itu, karena true love ya, cinta sejati, yaitu tentang twin flame. Ini juga twin flames. Jadi kalau bisa dibiarin aja, nggak usah ditanya-tanya, kalau perlu nggak usah ngomong sama dia. Kamu yang penting kamu fokus ke dalam diri aja di sini, karena yang aku lihat seperti itu ya. Kalau kamu ketemu dia lagi atau dia datang untuk berkomitmen, kamu pikirkan kembali nih ya tentang perselingkuhan ataupun kebohongan yang dia lakukan. Jangan sampai kamu menjadi baper dan depresi lagi nanti ya. Sini yang aku lihat seperti itu. Kamu harus bisa kuat, karena di sini dia masih berharap memberikan tawaran untuk masa depan menjadi partnership, karena dia melihat kamu mempunyai potensi ya tentang kesuksesan, keuangan, dan juga komitmen. Tapi dia di sini selalu menyakiti kamu nantinya. Kalau dia menghubungi kamu, selalu yang dibicarakan ya entah kamu atau dia membicarakan tentang perselingkuhan. Ini membuat dia depresi dan selalu ingin meninggalkan masalah kamu itu sebagai masa lalu ya. Jangan ya. So kita lanjut untuk yang nomor 3. Insya Allah ini resonate ya buat kita semua. Kita lanjut untuk yang nomor 3. Lihat energinya dia. Wow. Dia banyak penyesalan ya dalam kehidupannya dia. 5 of Cups dan the High Priestess. Dia menyesal dengan orang ketiga ini situasinya, dan dia coba fokus memperbaiki diri ya, yang aku lihat. Dan dia juga menyesali dari ambisinya dia selama ini, karena the High Priestess ini kan seseorang yang penuh gairah ya. Dia selalu mencari orang ketiga terus gitu situasinya. Dia juga kecewa banget nih dari orang ketiga, sehingga dia banyak penyesalan dari apa yang dia lakukan. Dan dia juga menyesali ya dari apa yang dia cari, harapkan dari orang ketiga situasinya. Dan sini aku lihat dia juga coba bekerja keras, coba untuk memperbaiki dari kekacauan yang dia hadapi, karena dia masih stagnan, belum bisa move on dari kamu ya. Dan itu membuat dia membuat dia banyak marah, kesal, dan juga kecewa di sini. Dia juga merasa bersalah ya dari situasinya ini, karena ada orang ketiga di dalam kehidupannya kalian. Dan dia coba untuk fokus ke kerjaannya, fokus apa yang dia ukir, karena dia ingin memperbaiki terutama untuk dirinya. Dia banyak banget kesedihan dan merasa kesendirian walaupun dia dengan orang ketiga di sini. Wow, tuh ya. Fokus untuk bisa kembali sama kamu. Dia coba memperbaiki tentang cintanya. Jadi dia memikirkan kamu ini, tapi nggak tahu ya, kita lihat dulu ya. Karena yang aku lihat di sini dia coba memperbaiki tentang cintanya, mungkin cinta pada dirinya sendiri di sini. Karena dia menyesali dengan orang ketiganya ini. Kita lihat seberapa seringnya dia mikirin kalian. The Temperance, the Page of Pentacles.
The King of Swords. Wow, jadi gini, ini orang sebenarnya sering memikirkan, karena dia sering banget ya kayak mendapatkan mimpi gitu yang aku lihat di sini, karena dia coba untuk menegaskan dirinya. Jadi dia di saat ingat diri kalian nih, dia coba untuk menstabilkan pikirannya dia, ya. Dan dia sering banget ini berdoa kepada ilahi, ya, untuk bisa memulai kembali sama kalian. Dan dia juga coba untuk tegas di dalam perasaannya dia, gitu loh. Kalau dia tuh memang sebenarnya masih ingin kembali sama kalian, sering ini. Ya, walaupun terkadang-kadang, tapi termasuk sering karena masih ada Page of Pentacles yang mana dia berharap. Tapi dia coba tepiskan dengan cara logikalnya dia gitu loh di sini. Lemah, ya dia kan orangnya bukan yang lemah gitu. Tapi dia pengen banget kembali dengan kalian. Dia masih berharap dengan masa depannya dengan kalian. Dia juga belajar healing sekarang untuk bisa kembali harapannya bersama kalian, mendapat kabar dari kalian. Di sini dia akan coba mengambil keputusan untuk bicara sama kalian kelak, tapi kita lihat lagi nanti. Karena di sini dia coba memakai logikalnya dalam harapannya sama kalian, memikirkan kalian. Karena di sini memang dia juga orangnya sedang healing ya, ingin kembali sama kalian. Kita lihat apakah dia akan hubungi kalian. Yang aku lihat sih, ya dia ada, tapi dia takut kamu reject di sini, ya. Dia takut kamu reject di sini. Dia ada banget. Dia akan lepaskan egonya. Dia akan coba untuk meninggalkan egonya di sini, yang mana dia coba untuk menjelaskan nanti ke kalian, ya, tentang komitmen. Dia akan memutuskan dan bicara sama kalian. Yang aku lihat di sini. Tapi memang di posisinya kalian ini, karena dia melihat kalian ini sudah sibuk ya, sudah sukses, sudah bisa komitmen pada diri sendiri. Ini membuat dia ya benar-benar kalah ego. Dia harus bisa meluruskan masalah ini untuk menegaskan atau menjelaskan tentang hubungan ini sama kalian, ya, karena dia nggak bahagia dengan orang ketiganya. Kita lihat hubungan kalian di masa lalu. Karena di sini dia juga orang ketiganya ini ya, secara diam-diam sih sebenarnya dia memantau kalian, berharap banget kalian memberikan kabar pada dia, karena dia melihat kalian sudah sibuk, seseorang yang grounded, yang selalu fokus dari apa yang kalian kerjakan, dan kalau dibilang setia bisa ya di sini. Dan dia juga coba memperbaiki dari harapannya dia tentang masa depannya dia. Dia tahu apa yang dia lakukan salah, itu banyak kegagalan, dan dia tahu semua kegagalan ini adalah dari egonya dia. Dan di sini dia coba untuk belajar spiritual untuk bisa mengimbangi dan coba untuk berdamai pada hatinya, karena dia mengalami kegagalan, kekacauan dalam kehidupannya. Dia menyesali dan masih stagnan tentang masa lalunya kalian. Dia belum bisa move on, dan dia berharap kembali bisa bicara dengan kalian suatu hari nanti dengan kejelasan yang benar-benar bisa dia ucapkan. Dia coba bekerja keras memperbaiki dirinya tentang percintaan, ketulusan cinta, karena dia ingin menjujurkan kalau kalian adalah yang terbaik yang bisa dia buat aja komitmen. Di sini yang aku lihat, kita lihat energinya kalian di masa lalu. Kalian adalah soulmate. Ini nomor 1 sampai 3 sama ya, soulmate atau enggak twin flame ya, tadi past life. Karena dia merasa gini loh, makanya dia ingin memperbaiki. Dia merasa ya kalianlah yang terbaik buat dia. Tapi memang dia sedang memperbaiki dirinya dulu nih, gimana untuk mencintai dirinya sendiri. Masa yang sekarang, romantic feelings. Jadi dia berharap banget kalian memberikan kabar sama dia, sehingga membuat dia damai, membantu healingnya. Tapi memang dia tepis lagi, ya, perasaan itu. Padahal dia menginginkan kalian ya, tentang romantis. Dan dia coba mengingat tentang romantisnya kalian. Masa yang akan datang. Wow, separation lagi. 1 dan 3 sama nih, separation. Ya, jadi sini dia coba menepis, dia kan orang keras kepala ya. Dan di sini dia memang meninggalkan ya dari yang namanya hubungan komitmen. Tapi dia akan coba menjelaskan kenapa ada perpisahan. Ya, kenapa ada perpisahan. So kita lihat ya perjalanan twin flame ya. Perjalanan twin flame, karena ada orang ketiga, karena ini orang ketiga juga selalu datang ya, dan selalu memberikan kabar sesuatu untuk kamu yang membuat kalian break out lagi. Hati-hati,
Dan di sini perpisahan ini terjadi karena ada orang ketiga. Dan ya dia melihat kalian coba untuk kuat dalam adanya sakit hati ini. Ini yang membuat dia menyerah dengan egonya dia, permainannya dia, dan dia akan coba berkata jujur sama kalian. Ini yang membuat dia, ada orang ketiga yang membuat kalian pisah. Ya kita lihat saran aku ya, saran dari kartunya ilahi untuk kalian ketika dia memang datang ke kalian. Wow, oke. Saranku, kalau aku bilang sih kalian ya jangan merasa nggak nyaman aja gitu loh. Ya karena kan di sini kalau dia datang, saran aku adalah harapan kalian dibuang tentang kesulitan yang kalian pikirkan sendiri. Jadi ya kalau dia mau datang syukur, enggak ya udah gitu. Dan kalian juga jangan merasa tertekan ya dari adanya harapan kalian untuk ketemu dia. Di sini juga kalian harus bisa jaga jarak dengan dia, jangan sampai kalian terluka lagi, karena di sini membuat harapan kalian nanti sulit untuk terwujud, di mana kalian terlalu berharap tentang dia. Jadi berharaplah kepada ilahi aja ya, di sini yang aku sarankan, karena ini membuat kalian akan bisa healing dari yang namanya ketekanan. Tapi memang butuh waktu lama, karena kalian merasa nggak nyaman dari perasaan kalian ketika dia datang kembali dan pergi lagi, pasti nggak nyaman. Ya, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku. Lakita Rotemesa, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.